Channel, berbagi, belajar dan menginspirasi. Gimana Kang Wahyu? Alhamdulillah sehat. Masih sehat Kalau ya? Ibu juga gimana kabarnya? Semangat ya. Semangat terus, harus semangat ya Kang. Oke. Ya. Jadi Kang Wahyu ini kan Kang Wahyu kan sudah menjadi seorang apoteker. Alhamdulillah. Ini banyak ini mahasiswa farmasi yang fresh graduate, ya, terutama mereka yang sudah lulus ya menjadi seorang apoteker baru, ya. Terus bingung ini Kang Wahyu, ya, apa yang mesti dilakukan, itu kan Kang Wahyu. Apakah dia membuat CV aja masih bingung, bahkan dia untuk mencari di mana tempat berlabuh untuk bekerja, ataukah dia mau berusaha, berwirausaha, itu masih jadi bingung Kang Wahyu. Nah, kalau menurut Kang Wahyu ini dulu, kita melihat dulu prospek ke depan. Apakah farmasi ini punya prospek enggak untuk dalam dunia kerja? Atau seperti apa? Menurut Kang Wahyu, pengalaman Kang Wahyu yang sudah menjadi praktisi di berbagai macam apotek dan juga sekarang menjadi seorang dosen, ya, apa ini prospek ke depannya seorang farmasi ini? Oke. Menurut saya prospek kedepannya ini masih sangat-sangat cerah ya Kang Rohim ya. Apalagi di bidang kesehatan ini, menurut saya ini bidang kesehatan ini nggak ada matinya. Tapi balik lagi maksudnya itu nggak ada matinya itu ya pasti ada setiap orang ini akan mengalami suatu penurunan imun atau bahasanya ya sakit seperti itu Kang Rohim. Jadi untuk prospek farmasi ini ke depan ini sangat cerah karena masih banyak dibutuhkan tenaga dan tenaga farmasi, baik tenaga teknis kefarmasian ataupun apoteker juga. Khususnya misalkan saya nih di daerah Sumatera, apoteker ini hanya mungkin 1.000 dibandingkan dengan wilayahnya jumlahnya mungkin belasan kabupaten dan kota seperti itu. Jadi banyak daerah ini yang masih kekurangan apoteker. Bahkan di daerah pedalaman sana puskesmas itu ada yang juga belum penanggung jawab farmasinya ini apoteker, sehingga masih sangat cerah Kang Rohim. Apalagi tadi misalkan sarana kesehatan dan sebagainya, kemudian terkait kecantikan Kang Rohim ini kan sangat digandrungi khususnya pada kaum perempuan seperti itu kan. Nah kita ini bisa masuk seperti itu di bagian misalkan kosmetika. Nah sekarang ini sangat butuh untuk apa kecantikan, kemudian seperti itu Kang Rohim. Jadi permintaan atau misalkan dari prospek kerjanya ini sangat banyak, masih sangat banyak sebenarnya. Cuman bagaimana kita harus mencarinya seperti itu. Kalau ditanya nih Kang Wahyu, ini kan tadi ditanya prospeknya, sekarang bidangnya. Bidang kerja seorang lulusan farmasi itu seperti apa? Bidang kerjanya yang pertama kalau misalkan dia ini seorang basicnya apoteker yang misalkan klinis ya Kang Rohim, dia bisa bekerja di pertama rumah sakit, apotik, puskes seperti itu. Kemudian bisa juga misalkan dia bidangnya di bagian industri, dia bisa bekerja di industri farmasi atau misalkan di PBF atau perusahaan pedagang besar farmasi seperti itu. Nah kalau di industri farmasi biasanya dia ini dipegang bagian di R&D atau research and development-nya, kemudian bagian QC-nya, quality ininya, kemudian QA-nya, quality assurance atau QC tadi quality control-nya sebagainya gitu. Kemudian juga bisa misalkan ada pembukaan CPNS, ini bisa mengambil formasi dari BPOM ataupun misalkan dari Kemenkes ataupun dari dinas kesehatan terkait. Jadi menurut saya ini masih sangat-sangat besar juga potensinya atau bidang kerjanya seperti itu Kang Rohim. Nah Kang Wahyu ini kan kita lihat ini di farmasi itu kan terbagi beberapa program studi ya. Ada yang vokasi ya, kemudian atau D3 farmasi, kemudian ada S1 farmasi, kemudian melanjutkan ke profesi apoteker. Menurut Kang Wahyu ini, apakah harus mencapai gelar apoteker dulu supaya mendapatkan bidang kerjanya ideal, atau cukup vokasi aja sama S1 atau seperti apa menurut Kang Wahyu? Kalau menurut saya sih balik lagi dengan keinginan atau kebutuhannya masing-masing ya Kang Rohim. Yang pertama itu dilihat juga dari misalkan kondisi dari backgroundnya kita. Misal seharusnya misalkan saya merekomendasikan apoteker, tapi ternyata untuk biayanya itu kan tidak sedikit seperti itu Kang Rohim. Jadi
bisa misalkan dia bekerja dulu mengambil D3 farmasi, kemudian baru nanti melanjutkan di jenjang dari D4 atau misalkan kelas konversi baru nanti mengambil apoteker. Nah, tapi balik lagi kalau misalkan saya misalkan diminta untuk rekomendasi, ya mungkin saya merekomendasikan untuk mengambil gelar profesi sendiri. Nah, cuman balik lagi kelas untuk S1 ini kan sekarang ini belum ada STR ya, atau sudah tidak dapat lagi STR kan Mohim. Jadi memang S1 ini kan diproyeksikan dia ini untuk mengambil gelar profesinya. Seperti itu. Berbeda dengan yang D3 farmasi. D3 farmasi itu adalah teknisnya. Jadi ketika kuliah juga kan mereka kebanyakan yaitu praktikum dan sebagainya. Tapi kalau S1 ini kan dituntut untuk kayak dia harus menguasai bagaimana teorinya, kemudian baru mengambil untuk profesi, bagaimana ketika nanti dia bekerja dia bisa mengambil suatu keputusannya, mengambil sebuah keputusan. Bagaimana sih keputusannya ini, seperti itu. Jadi balik lagi tergantung dari kebutuhan atau backgroundnya masing-masing menurut saya, seperti itu. Kalau memang dirasa punya rezeki yang cukup banyak dan sebagainya, bisa mengambil langsung S1 kemudian nanti profesi. Tapi kalau misalkan mungkin rezekinya kurang dan sebagainya, atau misalkan mau bekerja dulu dan ibaratnya pengen dapat suatu STR atau surat tanda registrasi yang diakui oleh negara, saya sarankan mengambil jurusan yang D3 farmasi dulu, seperti itu. Takutnya nanti ketika S1 dia sulit bekerja. Seperti itu Kang Rohim. Oke. Kalau menurut Kang Wahyu ini ada peluang nggak kalau kerja di industri? Oke, kalau menurut saya tuh sangat banyak ya Kang Rohimnya peluangnya. Misalkan untuk pabrik, yang pertama ini pabrik jamu, seperti itu. Penanggung jawabnya kan harus apoteker. Dan misalkan yang melakukan prosedural ini biasanya dibantu oleh D3 farmasi, seperti itu. Kemudian untuk suatu industri farmasi yang besar seperti Kalbe, Sanbe, Papros dan sebagainya, ini banyak sekali rekrutmen apoteker, seperti itu. Kemudian untuk pabrik-pabrik ini kan dia memang biasanya satu SIP saja, tapi memang gajinya itu sangat menggiurkan menurut saya, sesuai dengan apa yang ibaratnya yang dia berikan, seperti itu. Jadi gajinya ini sangat menggiurkan, itu kurang lebih bisa sampai mungkin 2 digit ya Kang Rohim ya, seperti itu ya. Jadi kalau di industri ini ya gitu, dibandingkan dia praktek di misalkan di bagian klinis seperti itu, di apotika atau di rumah sakit atau misalkan di klinik dan sebagainya. Jadi menurut saya peluang industri ini sangat besar, apalagi katanya negara ini kan ingin membuka lapangan pekerjaan tuh yang banyak ya Kang Rohim ya, menciptakan suatu lapangan pekerjaan bahkan sampai 19 juta pekerjaan, seperti itu Kang Rohim. Gitu. Gitu ya. Oke, Kang Wahyu, kalau misalnya ditanya nih, bagaimana untuk peluang kerja di rumah sakit dan apoteknya? Kalau tadi kan di industri, sekarang berpeluang nggak bagi lulusan mau baik itu D3, baik itu apoteker untuk bekerja di rumah sakit atau di apotek-apotek? Oke, kalau menurut saya tuh sekarang ini masih sangat berpeluang, karena memang beberapa khususnya rumah sakit ini kan memang mencari suatu apoteker ataupun misalkan D3 farmasi. Jadi kan sekarang ini baik di klinik ataupun rumah sakit ini kan ada namanya suatu akreditasi ya Kang Rohim ya, di mana harus ada SDM-nya ini apotekernya minimal sekian untuk misalkan rumah sakit tipe A, B, dan C dan sebagainya. Jadi masih sangat berpeluang seperti itu. Kalau misalkan kita lihat sekarang mungkin di apotek ini memang sudah sangat banyak, ya balik lagi. Sebenarnya ada peluang bagaimana kita ini menyikapinya, maksudnya kita mengupgrade skillnya. Jadi kita ini harus skillnya ini harus dituntut lebih baik lagi, seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu kalau peluang itu masih sangat banyak untuk khususnya di rumah sakit ataupun di apotek-apoteknya. Tapi balik lagi bagaimana dengan cara kita, seperti itu. Bagaimana kita untuk mencari peluang tersebut, begitu Kang Rohim. Nah, tadi kita berbicara skill Kang Wahyu ya. Iya. Kira-kira apa ini skill yang harus dimiliki oleh seorang apoteker? Oke. Jadi skillnya ini kan sebenarnya kita ini kan kalau yang ketika S1 ini kan sudah belajar ya terkait undang-undang tuh. Itu kan sudah ada di aturan Permenkes tahun nomor 72
atau misalkan 73 khusus di rumah sakit atau di apotek itu bisa dilihat sebenarnya skill apa saja. Nah, kalau secara spesifik ya kita harus tahu ibaratnya skill kita ini yang pertama kalau di klinis ini apa saja sih yang harus kita ibaratnya untuk dalami, misalkan untuk dari obat-obatan seperti itu. Jadi bagaimana misalkan khasiatnya, kemudian menghitung dosis, resep dan misalkan mengerjakan resep dan sebagainya. Kita harus ibaratnya harus cekatan juga, seperti harus kompeten. Kalau misalkan dia nggak kompeten, itu akan susah juga bersaingnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita mau bekerja, kita sesuaikan juga nih dengan passion kita. Jangan sampai nih passion kita misalkan di klinis, kita coba bekerja di industri seperti itu. Nah, yang ibaratnya kalian harus belajar dari nol dulu seperti itu. Nah, kalau saya kemarin itu dengan teman saya itu memang berbeda. Misalkan saya sebenarnya senangnya itu di klinis karena saya suka dengan tentang penyakit-penyakit. Tapi kalau industri itu kan lebih ke arah bagaimana membuat suatu obatnya. Bagaimana ibaratnya dari obat itu dibuat atau bahan-bahan apa saja. Tapi kalau klinis kan bagaimana kita mempelajari ibaratnya ada suatu penyakit, apa obatnya dan bagaimana kita melihat dari proses dari obat itu. Adanya suatu kayak misalkan farmakologi atau farmakokinetika dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Nah, tadi sudah kita dengarkan skill dan juga beberapa yang perlu dilakukan ya keahlian. Kalau menurut Kang Wahyu nih, apakah kita perlu sertifikasi kompetensi dulu atau seperti apa ini untuk mau upgrade skill tadi kah atau tidak perlu? Menurut Kang Wahyu seperti apa? Oke, menurut saya itu perlu ya Kang Wahyu adanya suatu sertifikat kompetensi. Jadi memang di sisi lain ketika kita punya sertifikat itu secara legal sah ketika kita menunjukkan ke seseorang ini kita ini legal loh, tersertifikasi, bukan mengada-ngada. Nah, kalau misalkan kita nanti mengupgrade skill sendiri tanpa adanya sertifikasi, mungkin orang mengira ini bohongan nih seperti itu. Jadi kita harus lakukan dulu upgrade skillnya harus sesuai juga. Misalkan ada seminar atau workshop kita atau pelatihan dan sebagainya. Ketika kita sudah ikut pelatihan atau upgrade skill tuh dengan menunjukkan bukti kita ya orang itu akan paham juga ternyata si A ini anak ini berkompeten di bidang misalkan klinis seperti itu. Nah, jangan sampai upgrade skill tapi tidak ada buktinya. Nah, ini sangat sulit nih. Kadang juga kan mungkin dari adik-adik kita atau misalkan anak-anak kita ini ya upgrade skill tapi tidak ada kayak bukti kayak sertifikatnya gitu kan lain. Jadi memang sekarang kan harus dibuktikan dengan adanya suatu bukti yang konkret lah atau bukti fisiknya seperti itu apakah Rohim? Oke. Jadi menurut Kang Wahyu nih, kalau ada pertanyaan lebih baik mana fresh graduate ini kan masih pure baru ya untuk studi apotekernya, yang mendapatkan gelar apoteker. Kira-kira pertama kali ini yang dilakukan apa? Apakah langsung buka apotek ataukah langsung bekerja dulu atau bekerja di apotek atau mungkin di rumah sakit atau industri atau seperti apa? Oke, kalau menurut saya persiapannya ya Kang Wahim ya, ketika misalkan fresh graduate ya sebenarnya balik lagi si fresh graduate ini apakah dia punya modal yang lebih atau tidak seperti itu. Kalau saya lebih menyarankan untuk bagaimana dia bekerja dulu, mencari suatu pengalaman. Ya, jadi ketika misalkan kita bekerja dengan orang lain, kita tahu tips and triknya ketika misalkan menjadi seorang apoteker itu bagaimana kita bisa mempelajarinya. Jangan sampai nanti ketika kita belum punya pengalaman, ini kita buka suatu apotek langsung buka apotek baru, ini kita akan merugi dan kita ketika ada masalah tuh biasanya kita bingung menghadapinya. Tapi ketika kita bekerja dulu biasanya itu ada suatu yang tidak bisa dibeli. Biasanya para ini itu apa? Pengalaman, experience by working tadi. Nah, bagaimana ketika tadi kita sudah bekerja mengatasi permasalahan itu, jadi kita sudah terbiasa seperti itu. Jadi ya mungkin saya menyarankan untuk coba cari pengalaman dulu deh 1 tahun atau 2 tahun seperti itu. Ya, jadi seperti apa sih tugas seorang apoteker, kemudian atau tenaga farmasi seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah punya modal yang cukup dan sudah ibaratnya menemukan tempat yang sesuai, ini bisa membuat suatu apotek
seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu sih Kang Roy. Oke, luar biasa Kang Wahyu ya. Misalnya nih, ada mahasiswa menanyakan, Kang, gimana sih persiapan diri ketika menjadi seorang mahasiswa farmasi? Ini belum lulus, ya. Jadi apakah dia harus meningkatkan skillnya atau seperti apa? Ya, cara persiapan diri ketika dia masih menjalani mahasiswa sebagai mahasiswa farmasi. Oke, yang pertama sih ketika masih menjalani sebagai mahasiswa itu kita galilah ilmu. Maksudnya carilah informasi-informasi yang lebih dalam terkait dari keilmuan farmasi. Karena ketika di perkuliahan itu ya kesempatan kita untuk mendapatkan informasi ataupun ilmu baik dari dosen ataupun senior dan sebagainya gitu. Kalau menurut saya yang pertama itu harus benar-benar memperkuat dari keilmuan dulu, baik dari skillnya atau misalkan dari ilmunya dan sebagainya, seperti itu. Baru nanti ketika sudah siap atau ketika sudah lulus, ilmu yang sudah didapat itu nanti bisa diimplementasikan atau diterapkan nantinya sehingga dia tidak kaget, seperti itu. Jadi memang ketika jadi mahasiswa itu cobalah misalkan mungkin ikut organisasi atau apa, coba aja dulu, oh misalkan ikut organisasi ini seperti ini loh, kalau misalkan nggak sesuai ya sudah gitu kan, berarti bukan passionnya dia. Tapi balik lagi, mencari ibaratnya hal yang suatu yang tidak bisa kita dapatkan itu apa, pengalaman tadi. Kalau kita sudah lulus itu pasti ilmu itu nggak akan didapat lagi ketika kita pada saat berkuliah gitu. Jadi saran saya ketika masih pada saat perkuliahan, explore lah sedalam mungkin ilmu itu, tanya baik kepada pembimbing atau misalkan ke dosennya atau misalkan ke teman atau dan sebagainya gitu. Cari teman-teman yang bisa untuk mensupport kalian atau ibaratnya yang tidak toksik dan sebagainya, yang benar-benar sama-sama mau maju, seperti itu Kang Rohim. Baru nanti ketika kalian sudah pengen lulus itu akan sudah siap, seperti itu. Oke, menurut Kang Wahyu ini pesan-pesan apa yang perlu diberikan ke mahasiswa, bagi mahasiswa yang masih bingung ini menentukan karirnya, artinya dia masih ragu apakah di farmasi ini memberikan nanti karir yang baik atau tidak? Pesan-pesannya apa kira-kira? Pesan-pesannya begini Kang Rohim ya. Kalau memang mungkin saya sharing sedikit lah. Saya juga dulu kan masuk farmasi ini bukan keinginan saya, tapi kan keinginan masuk farmasi ini adalah keinginan kedua orang tua saya mungkin yang sudah wafat, seperti itu. Jadi saya juga ini nggak tahu dulu itu apa tuh farmasi itu, apa sih prospek kerjanya itu saya nggak tahu. Saya cuma taunya dokter, perawat, bidan, apoteker ini nggak tahu dulu ini. Atau misalkan saya tertarikkan ke teknik sipil dan sebagainya. Nah yang pertama, pesan-pesan buat misalkan adik-adik atau mahasiswa yang lagi misalkan menuntut ilmu khususnya di farmasi, ketika kalian sudah nyebur di farmasi, jangan sampai kalian itu tenggelam. Nah ketika kalian sudah nyebur, cobalah untuk berenang, susurilah lautan ataupun sungai itu sampai mana di titik akhirnya, seperti itu. Nah insya Allah kok misalkan ketika orang tua nih yang menginginkan kalian atau bahasanya mungkin yang nggak enak mungkin tadi ya memaksa ya, seperti itu ya Kang Rohimnya. Kalau saya sih memiliki prinsip insya Allah apapun yang ditunjukkan oleh orang tua atau yang diarahkan orang tua itu adalah arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ibaratnya yakin aja, meskipun saya ini terpaksa. Saya juga merasakan setahun 2 tahun tuh saya masuk farmasi tuh ngapain ya Kang Rahim ya, seperti itu dari SMK ini kan. Saya juga melihat teman-teman saya, wah masuk SMA favorit, saya masuk SMK langsung SMK farmasi, seperti itu kan, yang swasta dan sebagainya, yang ibaratnya nggak tahu. Tapi ya sudah, saya qadarullah, maksudnya saya mensyukuri aja, ya sudah mungkin ini jalan saya. Dan alhamdulillahnya saya ketika mungkin mengucapkan maksudnya syukur kepada Allah, kemudian diberikan ibaratnya petunjuk atau misalkan diberikan kelancaran dalam proses studi saya, alhamdulillah bisa sampai di titik ini. Yang ibaratnya saya itu tidak nyangka menjadi dosen Kang Rohim, apalagi dosen di kampus negeri seperti itu Kang Rohim. Siapa yang menyangka gitu? Saya mungkin dulu berpikirnya mungkin
ya pengen udahlah di rumah sakit aja seperti itu, tapi ya mungkin Allah itu punya jalan yang lain seperti itu. Jadi pesan saya ketika kalian sudah nyebur, tolonglah ya jangan sampai kalian tenggelam seperti itu. Memang kan kita tahu ya Kang Roy, mungkin Kang Roy juga tahu biasanya ketika misalkan masih jadi mahasiswa kan farmasi ini banyak yang seleksi alam ya Kang Roy. Masuk 100, semester 1, semester 2 udah mulai kurang 5, kurang lagi 5. Nah, bagaimana dia bertahan atau survive seperti itu. Kalau menurut saya tuh dijalani aja seperti itu. Apapun itu pasti akan ada endpointnya atau titik akhirnya. Jangan sampai kalian benar-benar ibaratnya frustasi. Semua itu pasti ada solusinya seperti itu. Akan ada titik temunya lah dalam permasalahan itu. Jadi saya juga pernah merasakan dulu kok kayaknya masuk farmasi ini susah ya, kompleks banget ya. Ibaratnya matematika, kimia, fisika, anatomi dan sebagainya lebih sangat-sangat kompleks seperti itu. Saya juga kegelagapan seperti itu. Tapi ya udah saya ikuti aja alurnya dan ibaratnya ya saya berpesan ke adik-adik jangan sampailah apa yang kalian sudah ibaratnya bayarkan atau misalkan keringat orang tua dan sebagainya itu terbuang sia-sia karena waktu itu tidak bisa diulang seperti itu. Jadi saya sarankan untuk selalu tetap semangat meskipun hasilnya itu kurang maksimal. Seperti misalkan saya selalu diingatkan lah dari orang tua saya, tidak apa-apa ketika kamu misalkan remedial, tapi ketika kamu remedial kalau bisa jangan ibaratnya lebih buruk hasilnya, kalau bisa lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Nah ada suatu misalkan pepatah kan juga kan dari Kang Wahim ya, dari Sayyidina Umar atau apa ya kan kalau nggak salah, jangan sampai pada hari ini kita misalkan hari yang sama ini dengan hari selanjutnya ini kita sama, kalau bisa lebih baik. Kalau yang sama berarti kita merugi seperti itu. Begitu Kang Roy. Kalau menurut saya pesan-pesannya Kang Roy. Oke, luar biasa edukasi ya, sharing yang sangat bermanfaat untuk bagi para pemirsa ya, terutama Anda yang masih ragu di dunia farmasi, maka jangan sampai keraguan itu masih terbenak di dalam hati dan pikirannya. Ingat bahwa di dalam dunia farmasi engkau ketika sudah terjun ke dalam maka berusaha untuk berenang ya gitu Kang Wahyu ya. Oke, demikian penyampaian dari Kang Wahyu. Terima kasih Kang Wahyu sudah bersama kita di waktu yang panjang ini. Saya berterima kasih sekali untuk Kang Wahyu. Saya selaku host ya mengucapkan terima kasih dan tetap semangat Kang Wahyu. Salam sehat untuk kita semua. Oke, untuk pemirsa jangan lupa like, share, and subscribe di channel Dunia Kampus Channel. Belajar, berbagi, dan menginspirasi. Oke, terima kasih Kang Wahyu.